على الخير ابتغاء مرضات الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين. وقال الإمام العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير وجميع ساداتنا وأوليائنا ومشايخنا وجميع أولياء الصالحين أن الله يصلح نيتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم. أن الله يجعل يا الله خصوصا طلاب الطالبات والمدرسين والمدرسات هؤلاء يا الله من أهل الخير ومن أهل السعادة ومن أهل الفلاح ومن أهل البركة ومن أهل النجاح والنتيجة على هذه النية ولكل نية صالحة بأسرار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم خمسة الصفحة 521 521 ومن كلام الحبيب القطب بن عمر. اقرأوا حبيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كلام الحديث قد الرحمن بن عبد الرحمن بن عطاس نفعنا الله به الطاعة مع أكل الحرام مثل رزق الماء بالكبار. انتهى. قال ابن رسلان في زباده وطاعة ممن حرم يأكل مثل البناء فوق موت يجعل ومن شواهد الوراء ووصوله في الشرع. نعم نعم كلكم خلاص مفتوح الكتاب. ومن كلام الحبيب القدبي عمر بن عبد الرحمن العطاس نفع الله به, dari kalam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dari kalam ataupun ucapan Al-Habib, seorang kekasih Al-Qutub yang memiliki kewalian tingkat tinggi, itu adalah wali kutub. Jami'an minal aqtab wal autad wal nujaba wal nukaba wal ghawth wal abdal wal rijalil ghaib. Itu ada dalam ratib itu. Ya. Jadi tingkatan wali itu yang paling tertinggi adalah kutub. Umar bin Abdurrahman. Ini Al-Habib Umar memiliki seorang murid yang bernama Syekh Ali Baras. Ma'ruf hadhil qissah. Cerita ini sudah familiar, sudah dikenal, ya, sudah terpopuler. Beliau memiliki seorang murid yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras. Ya. Beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, semoga Allah
memberkahi beliau dan ilmu beliau, dan memberkahi kita berkah beliau. At-ta'atun ma'a aklil harami. Ini perkataan beliau ya. Ketaatan yang dibarengkan dengan memakan yang haram. Mithlu seperti nazhil ma'i bil khibrah. Jadi orang yang taat, yang patuh kepada Allah, rajin solat, rajin baca Quran, rajin ibadahnya kepada Allah, siang malam wajib sunnah dilakukan, tetapi dia tidak bisa menghentikan kebiasaan untuk memakan yang haram. Ya. Itu diumpamakan mithlu nazhil ma, seperti air yang bersih, yang putih, itu tercelupkan dengan spidol. Ya, dengan tinta yang hitam. Nih, air seperti ini nih tercelupkan dengan tinta yang hitam. Paham dong? Unsur. Ya. Habis sudah. Mayanfa. Khalas. Bayakun miyah. Bayakun moya ada. Bas bayakun ma'us sauda. Air hitam. Mayanfa. Paham dong? Hadha huwa alladhi yakun ta'ah fi ibadatillah daiman sarmadan, ya yusalli wa yasum wa ya'bud ayu ta'atin fa'alahu lakin la yastati an yatrukal haram mithlu nazhil ma' bil khibrah. Faham? Qala Ibnu Ruslan fi Zubdihi, di dalam kitab Zubatnya. Sudah kita bahas kemarin, tapi enggak apa-apa. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Wa ta'atun, dan yang taat, orang yang taat, mimman, bagi siapa, haraman ya'kulu, ketaatan bagi siapa, ya, yang memakan makanan yang haram. Jadi ketaatan yang dibarengkan bagi siapa yang memakan makanan yang haram, mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu, seperti bangunan di atas gelombang. Ya, seperti orang membangun di atas air yang bergelombang. Ya enggak mungkin jadi. Hancur. Mau berapa ton semennya, mau berapa ribuan sak semen, berapa ton pasirnya, habis. Ya itulah perumpamaan. Sibuk taat, bayar, puasa, baca Quran, khatam Quran, tapi suka nyuri, suka ngambil barang kawan, mungkin suka nyungkil lemari kawan misalnya. Ya ini mayanfa, perbuatannya sia-sia. Faham dong? Wa min syawahidil wara wa usulihi fi syar'i, dan dari syawahidil wara wa usulihi di dalam syariat itu apa-apa saja ittiqa'us syubhat, sesuatu yang dikatakan subhat, yang jatuh di dalam subhat. Iqra. Wa an Abi Abdullah, ada hadis, iqra. Janbu. Aywa halaman. Entah, iqra. Iqra'u. وعن أبي عبد bin Bashirin
ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين والحرام والحرام بين شاي أولاد انظر أولاد وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ يا رب يا رب. ومن وقع في شبهة وقع في الحرام كالرعي يرعى من الجماع يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك إمامة ألا وإن إمام الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت فلعل الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب. نعم. Ittiqa'u syubhat, jatuh kepada perkara subhat. Wa an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qal sami'tu, dari Abdullah bin Nu'man, dari Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai beliau. Sami'tu, aku telah mendengar. Sami'a yasma'u, sami'tu ayu fi'il. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi? Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara kedua halal dan haram, umurun, ada perkara nih, mushtabihat, yang diragu-ragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak manusia yang mengetahui. Ya, tidak banyak daripada manusia yang. Faman ittaqa asy-syubhati, maka siapa yang jatuh, yang terkena dengan perkara subhat, maka istabra'a, maka dia sungguh telah istabra'a, ya, menjauhkan dirinya, ya, dan harga dirinya kepada agamanya. Ya Allah. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang jatuh di dalam perkara subhat, waqa'a fil haram, maka dia sama jatuh di dalam perkara yang haram. Karena antara syubhat dan haram itu memang ada perbedaan, nak. Ya 11-12 menurut kalian itu bahasanya kan 11-12. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh Nabi, innal halal bayyin. Perkara yang halal itu jelas. Contoh, aulad, Abuya beri contoh. Ini minuman, kopi ini bayyin, halal. Ya. Dapatnya dari uang yang halal, dibuat dari air yang halal, dibeli kopinya dari yang halal, yang membuatnya insya Allah halal juga. Ikhlas, ya kan? Betul tak? Halal. Wal haram bayyin, dan yang haram itu jelas. Ya. Ini air, tiba-tiba Abuya keluar, hilang ini air. Ya kan? Ada yang mengambil. Ya kan? Jelas tidak haram itu. Barang ini air tiba-tiba hilang. Ditanya tidak ada yang ngaku. Nggak mungkin bim salah bim abracadabra langsung hilang. Atau ada yang bisa sulap, kan nggak mungkin. Hilang kan?
hilang. Diambil. Yang ngambilnya haram. Itu makanya itu yang namanya perkara antara halal dan jadi halal jelas, haram ya. Antara wa bainahuma, antara keduanya ini umurun, perkara mustabihat, mustabihat, perkara yang diragu-ragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak manusia yang tak mengetahui. Ya, contoh. Faman ittaqa subhat faqad istabra'a lid-dini wa irdihi. Barang siapa yang jatuh dengan perkara subhat, maka sungguh mereka telah menjauhkan dirinya kepada agama dan harga dirinya. Artinya harga dirinya dan agamanya itu tidak berarti bagi dirinya. Mempermainkan daripada harga diri dan agamanya gara-gara jatuh kepada perkara subhat. Bagaimana contoh subhat ini? Bagaimana contoh subhat? Ada yang bisa praktekkan? Coba siapa di antara santri yang bisa praktekkan bagaimana contoh subhat? Yang bisa Abuya beri hadiah 20.000. Siapa? Tidak usah nunjuk. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Contoh subhat, ayo. Berdiri, langsung, jangan tunjuk-tunjuk. Gentleman, langsung. Contoh subhat bagaimana? Berdiri, Bul. Gimana, Bul? Seperti menunggu uang di jalan. Terus? Dari uang itu hukumnya subhat karena tidak ada tahu siapa. Terus uang itu terus menemukan uang di jalan. Kemudian uang itu dipakai di jajan, maka hukumnya subhat. Sahih. $20.000. Ya. 6. Jadi mendapatkan uang di jalan, ya kan? Jadi begini, kalau kita dengarkan ini hukum nih ya. Kalau kalian mendapatkan duit, contoh di pesantren, kita nggak usah yang lebih luas, kita lingkup kecil aja pesantren. Habis sholat isya keluar mau ke kamar, tiba-tiba jatuh uang 100.000. Nih dengar nih, nggak mungkin uang itu langsung jatuh dari langit, nggak mungkin. Pasti ada pemiliknya. Apa karena pemiliknya lalai lupa nyimpan kemana? Tiba-tiba karena terburu-buru jatuhlah uang itu di halaman masjid depan. Ente dapatnya, ya, si Azam dapat uang tersebut. Maka si Azam tadi dapat uang tersebut ini, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh si Azam? Si Azam melakukan datang kepada pengurus, Ustaz, saya dapat duit 100.000. Kemudian Ustaz Hayat mengumumkan, al-i'lan li jami'i tullab wa talibat man alladhi da'a fulusuhu falyati ilayya. Di 7 kali Ustaz Hayat ini mengulang-ulang panggilan. Tidak mampu, tidak mempan Ustaz Majid, tidak mempan Ustaz Majid, Ustaz Taufik, tidak mempan Ustaz Taufik, Ustaz Buswa, tidak mempan lagi panggil Pak Nawakri untuk mengumumkan. Tidak apa-apa Pak Nawakri nonton. Diumumkan di pondok, di masjid, karena Pak beliau pengurus masjid. Tidak ada yang ngaku nih. Tidak ada yang ngaku. Selama berapa hari? Sudah mulai sehari tidak ada yang ngaku, 2 hari tidak ada yang ngaku, 3 hari tidak ada yang ngaku. Dan mikrofon ini didengarkan oleh semua santri banin-banan. Ustazah dan ustaz pun nggak tahu. Santri pun tidak mau ngaku. Maka bagaimana status uang ini? Masukkan di dalam masjid.
Faham lah? Jangan nak kau selembar bang, nak kau jajankan duit tu. Yuk makan yuk. Aku dapat duit 100.000. Contoh ni ada santri misalnya, tapi bukan santri RM ya. Aku dapat duit, hore dapat duit 100.000 nih, yuk. Beli bakso, beli pentol, beli es. Ente makan duit tersebut, itu menjadi dosa jariah. Kawan ente yang tak tahu menau ngunyah lah. Wah, tenang, aku bayar boy, tenang. Berapa kau makan? 10.000-nya. Tahu berapa? 30-nya. Banyak duit kau ni, John. Tenang, aku banyak duit. 100.000. Siapa beri kau? Mana beri? Ini duit dari dalam tanah muncul. Kata kawan lah yang pintar, kau ni sama gak nipu aku. Kau beri aku duit yang subahat ni. Apa pula subahat? Ini duit. Habis solat tiba-tiba ting muncul dalam tanah. Kata kawan lah, kau jadi-jadilah nak butak-butak tu dah. Nah, maka perkara duit ini ni subhat. Makanya lebih aman itu dimasukkan di dalam tok masjid, biar yang hilang itu juga mendapatkan amal duitnya. Jadi amal. Tapi kadang-kadang jaranglah macam itu tu ya. Jangankan 100.000, 1.000 rupiah pesai. Betul? Abuya, bagaimana kalau dapat duit di bawah 100.000, dapat duit 2.000 rupiah? Lebih aman, ya? Lebih aman kau masukkan aja dalam tok. Ya, tapi setelah diumumkan adik aku, aman masukkan dalam tok masjid, dah selesai. Aman sudah itu. Uang itu dari Allah, kembalikan kepada Allah. Selesai, aman. Jangan nak kita makan nak, itu subhat. Tak boleh. Faham? Terus apa perbezaan ghasab? Ini lihat. Aulad, banat, khalas, iskut. Ghasab gimana nih Bu ya? Ghasab ini meminjam barang kawan tanpa izin, ya. Tetapi setelah ketahuan baru dia tak nyaman. Aku minjam tadi lupa aku bilang. Bagaimana kedudukan ghasab ini? Kata para ulama sama dengan mencuri. Jadi kau main sarung sendal kawan kau, aulad. Kita main pakai sendal kawan, main pakai imamah kawan, main pakai mukena, cadar, jubah, gamis. Karena takut tadi, karena waktu maghrib, isya, subuh harus pakai atribut lengkap. Main pakai ya, tak peduli imamah, songkok main pakai. Padahal yang dipakainya itu adalah barang-barang milik kawannya. Dia menurut dia husnuzon, positive thinking. Ya, oh kawan aku ridho. Seandainya pun kawan kau ridho, tapi cara kau salah. Kenapa? Karena tidak dibenarkan di dalam agama. Tetap itu dikatakan ghasab alias mencuri kecil. Kalau ghasab ini barang itu bisa kembali, tapi tak ada izin ngambilnya. Dia curi kecil itu. Tapi kalau mencuri betulan, barang tak kembali. Kalau memang tidak dicek, baru dia bisa kembalikan. Hati-hati nak ya. Hati-hati nih. Jangan kita sering-sering masuk di dalam wilayah subhat. Maka itu akan tergadai harga diri dan agama kita. Faham dong? Faham dong? Dengarkan. Dengarkan Abuya. Dengarkan. Waman waqa'a fi subhat, barang siapa yang jatuh di dalam perkara subhat, waqa'a fil haram, pasti akan jatuh di dalam perkara haram. Ini dicontohkan oleh Nabi. Dengarkan. Karra'i yar'ah, seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya
di halaman rumah orang, di pekarangan rumah orang. Ya, si A nih punya kambing, ya kan? Si B punya perkarangan. Maka si A ini mau memberi makan kambing itu sebenarnya harus izin dulu kepada yang punya perkarangan rumput itu. Jangan kau main letak-letak kambing kau di situ, ataupun sapi, ataupun apalah. Ini kan karra'iyar ahawlal hima. Seperti pengembala kambing yang meletakkan kambingnya di dalam perkarangan rumah orang. Lah, ini kan rumput tumbuh seorang. Bukan ada yang suruh numbuh rumput nih. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Karena itu berada di tanah perkarangan orang lah. Yang makan kan bukan saya, kambing sapi. Tanyalah kepada kambing sapi. Nah, kalau kau bertanya macam itu, sama gak kau dengan dia? 11-12 lah kau dengan kambing sapi itu. Kaulah yang punya akal beritahu kepada tuan rumah, Pak, saya ni punya hewan ternak. Hewan ternak saya makan rumput. Tolong ya titip di sini, boleh tak? Oh silakan, tak apa-apa. Baru kalau sudah ada ridho, silakan masukkan. Jangan kau main ambil-ambil ataupun main letakkan, tidak boh. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap segala sesuatu itu punya pemiliknya. Ini tidak boleh. Ya, punya pemiliknya. Ala wa innal hima. Dan ketahuilah dan sesungguhnya kepemilikan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah maka kau jauhi. Ala wa inna fil jasad, ketahuilah dan sesungguhnya di dalam jasad kita manusia ini ada mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal. Idza saluhat, apabila baik, saluhal jasadu kullu, maka baik semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak daging itu, segumpal daging itu, fasadal jasadu kullu, maka rusak semuanya. Apa yang dimaksud dengan mudghah tadi? Ala wahyal qalbu, hati. Maka hati kita ini tidak boleh rusak, nak. Ya, karena hati ini tempat monitoringnya Allah. Hati ini tempat Allah memantau. Hati ini tempat Allah memberikan cahaya. Hati ini tempat Allah memberikan nur. Hati ini tempat Allah memberikan hidayah. Hati ini tempat Allah memberikan taufik. Hati ini tempat Allah memberikan ilmu. Hati ini tempat Allah memberikan ma'rifah. Makanya tidak boleh sampai hati ini terkontaminasi dengan kotoran-kotoran hati. Ujub, iri, riya, sum'ah, takabur. Apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Apa qasidahnya? Jagalah hati, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup. Nah, disuruh jaga hati kita, ya kan? Disuruh jaga hati, karena hati itu adalah tempat pusat Allah melihat, ya kan? Allah melihat. Faham dong? Wallahu a'lam.